Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toru. Di sini saya ingin membahas mengenai Amin Rais dan partai umatnya. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai kondisi Amin Rais yang dicuekin oleh Prabowo Subianto. Dan yang kedua, mengenai partai umat di dalam rakernasnya ataupun di sekitar rakernasnya. Seperti berita yang ada bahwasanya partai umat ini di dalam rakernasnya terjadi pencurian dan pelecehan seksual terhadap wartawan. Yang pertama saya ingin membahas mengenai Amin Rais yang dicuekin oleh Prabowo Subianto. Alangkah sedihnya memang Amin Rais selaku politisi senior sudah sepuh apalagi Amin Rais menyebutkan bahwasanya sahabat ataupun sahabat karibnya ini Prabowo Subianto mencueki Amin Rais selama 3 bulan lamanya. Ditelepon katanya nggak diangkat. Tapi ini pun perlu juga dipertanyakan, ada apa dengan Amin Rais? Mengapa sahabat karibnya Prabowo Subianto bisa mencueki seorang Amin Rais, seorang politisi senior yang menemani Prabowo sejak Pilpres. Mulai Prabowo mencalonkan sebagai presiden, Amin Rais adalah salah satu pendukungnya, baik itu di Pilpres di tahun 2014 maupun 2019. Tetapi menjelang pemilu di tahun 2024 ini, Amin Rais malah dicuekin oleh Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sendiri selalu beralasan sibuk sehingga tidak bisa menuruti permintaan Amin Rais untuk berbicara dengan Prabowo Subianto, sehingga di dalam rakernas Partai Umat Anies Baswedan lah yang menjadi capres Partai Umat. Alangkah bersedihnya sekali nih Partai Umat ataupun Anies Baswedan, dia diusung sebagai capres dari Partai Umat ketika politisi ataupun pendiri ataupun petinggi Partai Umat ini dicuekin. Berarti apabila tidak dicuekin, bisa jadi Prabowo Subianto lah yang diusung. Itu yang pertama. Tetapi seiring berlalu kita bisa lihat juga mengapa Prabowo itu mencueki Amin Rais. Apakah memang Amin Rais ini tidak ada pengaruhnya lagi, atau memang Prabowo sudah melihat Partai Umat ini bagaimana? Meskipun Partai Umat ini mengusung merupakan partai agama yang mengutamakan dalam mengusung politik identitasnya yang jihad dari masjid ke masjid. Kita bisa melihat bahwasanya Pak Prabowo ini merupakan tokoh nasionalis dan tidak terlalu mengutamakan politik identitasnya. Tetapi seiring berjalannya waktu mungkin Pak Prabowo sadar dengan keadaan Partai Umat di mana di dalam rakernasnya saja Partai Umat ini ataupun di sekitar rakernasnya terjadi pelecehan seksual, pencurian HP. Apakah ini yang dinamakan politik identitas? Seharusnya politik identitas itu, politik keagamaan itu menjihadkan kebaikan. Ini terjadi pencurian dan pelecehan seksual, sehingga mungkin saja Pak Prabowo ini sudah sadar bahwasanya kualitas dari Partai Umat dan kader-kadernya yang begitu, sehingga mungkin tak perlulah meminta saran ataupun dukungan dari Amin Rais. Mungkin begitu kira-kira pikiran Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo itu mencuekinya. Seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo ini sudah deklarasi sebagai capres. Harusnya Pak Prabowo ini bersyukur didukung oleh Amin Rais, tetapi dicuekin. Inilah yang kita lihat Partai Umat ini yang katanya partai keagamaan, tetapi di dalam acara ataupun sekitar rakernasnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah agama. Ada apa dengan Partai Umat? Partai baru sudah begitu, apalagi nanti ada wakilnya di Senayan. Apakah lebih buruk lagi dalam melaksanakan amanah seperti mana lagi nantinya Partai Umat ini apabila nantinya ada perwakilan dari Partai Umat yang menjadi perwakilan di DPR? Apakah seperti
di dalam rakernasnya terjadi hal buruk juga. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, ada apa dengan Partai Umat? Ya, pencurian itu seakan-akan ya tidak mencerminkan ya, politik identitas agama yang diusung oleh ketua umumnya, sehingga memang Partai Umat ini banyaklah kontroversialnya, terutama Amin Rais ya, yang curhat ketika ditanya ya mengapa tidak mengusung Prabowo Subianto. Yang mudah-mudahan di dalam rakernas Partai Umat ini yang terjadi yang tidak diinginkan bisa menjadi contoh ataupun menjadi pembelajaran lebih baik ya, bagaimana agar ini tidak terjadi lagi, sehingga Partai Umat memang konsisten dengan politik identitasnya ya. Salam, terima kasih.